slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Terkuak ini pembicaraan antara Luca Marini dengan Valentino Rossi ketika menginformasikan gabung Repsol Honda. Padok MotoGP gempar pada akhir musim 2023. Tiba-tiba Luca Marini meninggalkan VR46 Racing Team, tim yang dimiliki sang kakak, Valentino Rossi pada MotoGP 2024. Sebagai gantinya, Luca Marini memilih gabung Repsol Honda. Keputusan ini dianggap aneh, karena Marc Marquez saja pilih meninggalkan Honda karena motor tidak kompetitif. Sementara VR46 Racing Team, berstatus tim satelit Ducati dan jelas-jelas berstatus motor terkencang saat ini. Baru-baru ini, Luca Marini menceritakan bahwa sosok Valentino Rossi adalah orang pertama yang ia hubungi ketika akhirnya resmi menerima pinangan Repsol Honda. Vale adalah orang pertama yang kutelepon, saat saya ingin memutuskan untuk pergi ke Honda. Ini sulit karena perannya adalah bos bagi pembalap dan bos tim, kata Luca Marini. Respon Valentino Rossi. Lantas seperti apa respons Valentino Rossi mengetahui keinginan sang adik Luca Marini? Menurutnya pikiran juara dunia 9 kali itu terpecah. Terpecah antara mengakui peluang indah gabung Repsol Honda dan mengetahui bahwa VR46 adalah tim hebat, kata Marini. Kami bahkan telah berjuang sepanjang musim untuk menjadi juara dunia tim dan tentunya sangat mengecewakan kehilangan saya, tambahnya. Bukan motor yang buruk, Luca Marini turut menceritakan kesan pertamanya ketika mencoba motor Honda RC213V pada tes di Valencia akhir November tahun 2023. Menurutnya Honda bukan motor buruk, namun karena gap antar motor MotoGP saat ini sangat tipis, perbedaan kecil sangat menentukan. Saya masih berpikir Honda motor yang bagus, menyenangkan untuk dikendarai, yang memasuki tikungan dengan sangat baik, kata Marini. Saya tidak melihat gap motor Honda terlalu jauh, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini tidak terlalu jauh berarti bisa berada di posisi ke-18, tambahnya. Luca Marini bakal jadi tandem juara dunia musim 2020, Joan Mir di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bawa livery baru, kehadiran Marc Marquez diyakini dongkrak performa Ducati di MotoGP. Kehadiran Marc Marquez diyakini dongkrak performa Ducati di MotoGP. Mantan pembalap MotoGP, Loris Reggiani, menyebut hadirnya Marc Marquez akan membuat performa Ducati semakin meningkat. Reggiani juga menyinggung Aprilia yang dirasa akan semakin kesulitan bersaing dengan tim rival senegaranya itu. Musim 2024 dipastikan menjadi awal yang baru untuk perjalanan karir seorang Marc Marquez setelah berpisah dengan Repsol Honda. Pembalap berjuluk Baby Alien itu akan menjadi bagian dari Ducati dengan membela Gresini Racing melalui kontrak berdurasi 1 musim. Iya, Gresini Racing menjadi pelabuhan baru bagi Marquez di mana dia akan bertandem dengan sang adik, Alex Marquez. Memiliki motor terbaik yakni Ducati Desmosedici tentunya menghadirkan harapan tersendiri bagi peraih 8 gelar juara dunia itu. Asa untuk merajai kelas utama dan tampil kompetitif lagi menjadi prioritas Marquez usai mengalami tahun yang sulit bersama Honda. Kedatangan Marquez menjadi bagian dari keluarga besar Ducati turut mengundang sorotan dari Andrea Dovizioso. Sebagai mantan andalan Ducati, Dovizioso merasa kehadiran rider berkebangsaan Spanyol itu menghadirkan efek tersendiri. Ya, Marquez dinilai akan menghadirkan tekanan besar kepada para penunggang Ducati pada MotoGP 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, Marquez secara mengejutkan hijrah dari Repsol Honda ke Gresini Ducati untuk mengarungi MotoGP 2024. Hadirnya rider berjuluk The Baby Alien ini diprediksi akan membuat peta persaingan dalam perburuan semakin sengit. Reggiani mengatakan hadirnya Marquez ke Ducati akan memberi dampak positif. Pasalnya, dia mengakui kalau motor tim pabrikan asal Borgo Panigale, Italia itu adalah yang terbaik, bahkan dia menyinggung mantan timnya, yakni Aprilia. Kedatangan Marquez membuat saya berpikir bahwa kita akan menyaksikan peningkatan baru dalam performa Ducati, kata Reggiani, dilansir dari Motosan, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024, bagi saya cukup jelas bahwa Ducati adalah motor yang lebih baik dari Aprilia. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, baik di dalam maupun di luar, semua pembalapnya selalu melaju kencang, terangnya.
Reggiani menjelaskan kondisi ini akan membuat Aprilia semakin sulit untuk bersaing, mengingat tim pabrikan asal Noal, Italia itu hanya memiliki dua pilot yakni Alex Espargaro dan Maverick Vinales yang performanya masih angin-anginan. Sementara di Aprilia mereka harus terus mempercayai dua pembalap yang saya tidak tahu sejauh mana mereka bisa membuat perbedaan, karena itulah hasil yang mereka tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, ujarnya. Mereka kuat cukup banyak di beberapa balapan, namun di balapan lain mendapat terlalu banyak masalah, dan jelas bahwa hal itu tidak membuatnya lebih mudah untuk bekerja di dalam paddock, pungkas Reggiani. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kagetnya bos Gresini saat kerja bareng Marc Marquez, sifatnya tak menggambarkan pembalap yang sudah juara MotoGP berkali-kali. Kepala tim Gresini Racing, Nadia Padovani, mendapat kehormatan besar karena kedatangan Marc Marquez pada MotoGP 2024. Kejutan dari Gresini seperti tidak pernah berhenti setelah Nadia Padovani mengambil alih tim sepeninggalan Fausto Gresini yang berpulang pada Februari tahun 2021. Awalnya sempat diragukan akan melanjutkan kiprah di dunia balap, Gresini Racing justru bangkit ke masa keemasan mereka di kelas para raja seperti pada awal milenium ini. Keputusan merapat ke Ducati ke tim satelit pada 2022 membuahkan hasil nyata dengan deretan prestasi yang terus datang. Catatan selalu mencetak kemenangan di setiap musimnya dalam dua musim terakhir membuat Gresini dipilih sebagai pelabuhan baru bagi Marc Marquez. Krisis yang dialami di Honda membuat juara dunia 8 kali itu rela menurunkan derajatnya untuk menjadi pembalap tim satelit. Kedikdayaan Ducati memang membuat pembalap tim satelit mampu finish di posisi yang lebih tinggi daripada pembalap tim pabrikan lain, utamanya Honda yang menjadi juru kunci. Bagi tim independen seperti Gresini, kehadiran pembalap sekaliber Marc Marquez tentu tidak pernah diduga sebelumnya. Pada MotoGP 2024 tim asal Romagnolo, Italia, tersebut bahkan akan memiliki skuad bertabur gelar dengan total 10 titel juara dunia dari Marquez dan adiknya, Alex Marquez. Dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport yang dinukil dari Motori Online, Nadia Padovani mengungkapkan ketidakpercayaannya. Bagi kami ini situasi yang sangat penting, ujar Padovani. Tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa seorang figur seperti dia, Marc Marquez, seorang juara dunia 8 kali, memutuskan untuk membalap untuk tim independen. Ini adalah tantangan yang luar biasa, momen-momen yang masih terasa seperti sesuatu yang tidak nyata bagi saya, tambahnya. Situasi makin terlihat tidak nyata bagi Padovani karena impresi pertamanya dengan Marquez berbeda 180 derajat dari apa yang dibayangkannya. Pertemuan pertama dengan Marquez itu sangat menyenangkan. Dia memperkenalkan dirinya dengan cara yang lembut dan rendah hati, ujar Padovani. Anda pahamlah bagaimana ekspektasi terhadap seseorang yang sudah memenangkan banyak hal seperti dirinya, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Masih menurut Padovani, Marquez bahkan terlihat sedikit gugup saat menunggangi motor barunya untuk pertama kali saat tes MotoGP Valencia pada tanggal 28 November lalu. Saya pikir perasaan gugup semacam ini lumrah dialami semua pembalap saat memulai petualangan baru, komentarnya. Beruntung, segala keraguan yang muncul segera hilang setelah Marquez menyelesaikan sesi pertamanya bareng Ducati Desmosedici GP. Rasa penasaran Padovani terhadap respons pertama rider berjuluk alien itu terjawab saat melihat senyum lebar dari wajahnya. Baiklah, ini dia, senyumannya. Setelah 8 lap dia selalu berada di depan, dan itu sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa dia menyukai motornya, ungkap Padovani. Dia sangat senang, bahkan memilih untuk berhenti 1 jam lebih awal demi mencegah hal yang tidak diinginkan setelah hanya mendapat 1 motor untuk diuji coba. Akan tetapi, dia memberitahu saya bahwa dia telah melakukan hal yang cukup untuk memahami beberapa hal. Marquez segera digadang-gadang untuk menjadi kandidat juara MotoGP setelah penampilan kuat dalam tes MotoGP Valencia. Pembalap yang akan berulang tahun ke-31 pada tanggal 17 Februari tahun 2024 itu mengakhiri tes di peringkat keempat dengan catatan waktu lap hanya berselisih 0,171 detik dari pembalap tercepat. Agenda pramusim MotoGP akan kembali dilanjutkan dalam tes MotoGP Sepang yang berlangsung pada 6-8 Februari mendatang. Marc Marquez akan mengendarai Desmosedici spesial yang akan di-launching pada tanggal 20 Januari mendatang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dibekali livery spesial, Marc Marquez beradaptasi dengan Desmosedici lebih cepat dari perkiraan. Dalam pernyataan pertamanya sebagai pembalap Gresini MotoGP, Marc Marquez menegaskan perasaan senang yang didapatkan sejak hari pertamanya di atas Ducati. Juara dunia MotoGP 6 kali tersebut sepertinya langsung klop dengan Desmosedici GP23. Terbukti, ia mengakhiri tes pasca musim MotoGP di Valencia pada peringkat keempat. Pada lap ke-7, Marquez hanya terpaut 0,3 detik dari catatan waktu terbaik yang dibuat oleh Alex Marquez, adik sekaligus rekan setim barunya. Di penghujung hari, pembalap asal Katalan ini hanya kurang dari 0,2 detik dari waktu tercepat yang dibuat Maverick Vinales. Ikatan yang masih ia miliki dengan Honda membuat pembalap asal Cervera, Lleida ini tidak bisa memberikan komentar apapun setelah tes. Meskipun sebuah percakapan yang direkam di dalam bengkel pabrik Faenza menunjukkan rasa puasnya, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024, ia terbebas sepenuhnya dari hubungannya dengan Honda, sehingga bisa berbicara tanpa ragu tentang apa yang akan menjadi panggung barunya, setelah 11 tahun. Saya bisa beradaptasi dengan motornya lebih cepat dari yang diperkirakan. Saya merasa sangat baik dengan sangat cepat, dengan perasaan yang sangat baik. Waktu itu muncul tanpa saya mencarinya dengan cara yang berlebihan, kata Marquez, dalam sebuah pernyataan kepada DAZN, yang dibuat pada Selasa yang sama dan diembargo hingga 2024. Ducati adalah motor yang berbeda, dengan Honda, dengan gaya yang berbeda. Saya melompat ke motor juara, jadi itu ada di tangan saya. Ada banyak rider yang melaju cepat dengan motor ini. Sang juara dunia berkali-kali ini tampil cepat sejak awal, tetapi mampu memacu motornya sedikit lebih keras di akhir balapan, dengan menggunakan ban baru untuk mencatatkan waktu hanya lebih lambat 0,171 detik dari Vinales. Kesimpulan dari debutnya bersama Ducati tidak bisa lebih baik lagi, meskipun, seperti biasa, hanya dalam satu hari ada banyak hal yang harus diuji. Kecepatannya ada, tapi saya masih memiliki banyak hal yang harus dipahami, bukan untuk melaju lebih cepat, tapi untuk lebih konsisten, dan yang terpenting, dalam hal komunikasi dengan tim. Tuturnya, saya telah bekerja dengan sebuah grup selama 11 tahun, sekarang ini adalah grup baru. Tetapi keluarga telah menerima saya dengan sangat baik dan itu selalu menyenangkan. Berikutnya ia akan turun ke lintasan bersama Ducati pada tes kolektif yang akan diadakan di Malaysia, 6-8 Februari tahun 2024. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.